Sebuah helikopter NATO mencoba mendarat di Bandara Kosovo, namun langsung dihadang oleh tentara Rusia. Mereka melempar granat asap untuk mengaburkan pandangan helikopter dan mengelilinginya dengan kendaraannya. Akhirnya, helikopter NATO terpaksa membatalkan pendaratan dan pergi. Tak lama kemudian, sekitar 7.000 pasukan NATO tiba di bandara tersebut. Setelah memberi hormat dengan sopan kepada pasukan Rusia, mereka menuntut agar Rusia mundur. Namun, komandan Rusia hanya mencibir perintah itu, menolak membalas hormat dan memerintahkan pasukannya bersiap tempur. Pada Juni 1999, lebih dari 300 pemberontak yang didukung oleh NATO berusaha merebut kendali bandara Kosovo dari tim operasi khusus Rusia yang hanya beranggotakan 8 orang. Serangan pemberontak pun dimulai. Namun begitu mereka memasuki area bandara, mereka memicu suar sinyal milik Rusia. Kapten tim Rusia segera memerintahkan serangan balik dan satu tembakan RPG langsung memicu pertempuran sengit. Serangan mendadak itu membuat pihak pemberontak panik. Gelombang pertama pun langsung dihancurkan. Melihat banyak korban, pemimpin pemberontak segera mengatur serangan gelombang kedua. Namun saat pasukan mereka maju, mereka kembali memicu jebakan yang meledakkan drum bahan bakar di sekitar area tersebut. Ledakan besar itu menyalakan api tinggi ke langit dan berhasil memukul mundur gelombang kedua. Frustrasi karena kebuntuan, pemimpin pemberontak kemudian memerintahkan penembakan terfokus ke arah gedung terminal. Hujan peluru memaksa pasukan Rusia mengubah taktik dan fokus mempertahankan terminal. Penembak mesin Rusia segera menempati posisi dan menembakkan tembakan tanpa henti, berhasil menahan gelombang ketiga. Gagal menembus pertahanan, pemberontak kemudian menggunakan mortir untuk membombardir seluruh bandara. Tragisnya, seorang penembak jitu wanita Rusia terkena ledakan peluru mortir dan ia terlempar dari gedung itu. Seorang prajurit Rusia dengan cepat mengambil alih sebuah truk besar dan menyerbu posisi mortir pemberontak. Sang kapten memberikan tembakan perlindungan dengan senapan mesin. Sementara prajurit itu, meski terkena beberapa tembakan, berhasil menghancurkan posisi mortir dan menghentikan serangan gelombang keempat. Namun, 2 prajurit Rusia gugur dalam aksi tersebut. Setelah 6 jam pertempuran sengit dari malam hingga siang hari, para pemberontak akhirnya berhasil menembus pertahanan dan pertempuran jarak dekat pun terjadi di dalam area bandara. Persediaan amunisi Rusia habis dan sang kapten menolak untuk ditangkap, memilih bertarung sampai mati daripada menyerah. Pada saat kritis itu, pasukan penjaga perdamaian Rusia akhirnya tiba sebagai bala bantuan. Pemberontak yang melihat konvoi itu segera mundur. Melawan segala rintangan, tim pasukan khusus Rusia yang hanya berjumlah 8 orang berhasil menahan serangan dari 300 pemberontak. Film ini berjudul The Balkan Line tahun 2019.